Ini adalah data beberapa tahun yang lalu ketika Kang Deddy Mulyadi mencalonkan sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. Dan kita tahu sama-sama Kang Deddy itu kalah oleh Ridwan Kamil dan Kang UU Ruzanul Ulum. Dan beliau kemudian diundang di salah satu stasiun televisi dan di sana ada panelisnya, salah satunya Sujiwo Tejo. Beliau berbicara tentang kebudayaan dan ada yang menarik. Sujiwo Tejo jujur, dia tahu siapa Deddy Mulyadi dan ada akang-akang rambut gondrong. Beliau ketika ke Purwakarta melihat secara real dan langsung perubahan di Purwakarta yang luar biasa, khususnya urusan kebudayaan. Jadi sesungguhnya di dalam hati setiap insan tentu akan bangga terhadap budaya yang dimilikinya. Bahkan ketika kita melihat kebudayaan orang lain, ketika kokoh mempertahankannya, itu kita akan terpesona. Begitulah faktanya. Misal kita ke Jogja, apa sih yang menjadi daya tarik Jogja sehingga menarik banyak wisatawan masuk ke sana? Budayanya, Pak. Bali juga sama. Jawa Barat, Pasundan, apa budayanya? Mana? Kampung adat itu doang. Iya, itu menjadi daya tarik, tetapi tidak menjadi simbol kuat Jawa Barat. Itu yang paling penting. Kalau Jogja itu ya bukan dikatakan hanya satu kampung, tetapi seluruh Jogja. Jadi Jawa Barat itu mesti nantinya identik dengan budaya Sunda. Dan itu kemudian akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga Pasundan, dan orang lain akan terpesona bila ke Jawa Barat. Oh, seperti ini nih gaya budaya orang Sunda, nah kayak gitu ya. Tapi simbolnya mesti kemudian Jawa Barat, bukan satu kampung. Dan Kang Deddy saya yakin bisa membuat itu di Purwakarta. Ketika beliau memimpin Purwakarta, jelas kok orang merasakan perbedaan yang luar biasa. Ada aroma budaya yang sangat kuat ketika orang masuk ke sana. Coba kita lihat dulu sama-sama, khususnya Sujiwo Tejo berbicara tentang spiritual Kang Deddy Mulyadi. Dia tahu Deddy Mulyadi siapa, suka melakukan apa, tahu Sujiwo Tejo. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Oke. Artinya dari sisi politik memang tidak kalah. Oke, kita kalah sama hashtag. Jadi kalahnya gara-gara hashtag ya? Iya, hashtag. Dan kemudian bagi saya ada kebanggaan bahwa di Jawa Barat masih ada pemilih kaum tradisional, para pengikut pergaulan Sujiwo Tejo hampir 26%. Saya kan orang yang dianggap nyeleneh, orang yang dianggap berbeda dengan kebiasaan umum. Yang keduanya juga pasangannya pasangan dua kutub yang berbeda antara 212 dan non 212. Tetapi ada yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Politik sara tidak terjadi dengan langkah itu. Oke, tepuk tangan. Itu satu kelebihan di Jawa Barat. Ada yang mau bertanya? Saya justru silakan Mas Kohar. Saya melihat ada yang berbeda antara Kang Deddy dengan Gus Ipul ketika menyikapi setelah pengumuman itu ya. Pasangan Kang Deddy langsung mengucapkan selamat terhadap pasangan rindu yang menang. Nah, apa reasonnya? Yang pertama, banyak orang yang anggap saya itu mistik. Pemuja klinik, padahal saya orang yang paling akademis dan paling rasional. Saya pasang quick-count sendiri, jadi saya mengucapkan selamat itu setelah quick-count yang saya punya, di situ menunjukkan bahwa pasangan RK meraih angka 32%. Dan saya harus realistis sebagai seorang akademis bahwa itu adalah aspek ilmiah yang harus dihormati. Dan dalam diri saya nggak ada beban apapun bahwa ketika ada orang lain yang sudah mencapai suatu titik kemenangan, maka seorang kesatria harus mengucapkan selamat.
Dan setelah itu terus berbuat kembali karena persoalan jabatan itu kan hanya persoalan kesempatan saja. Tetapi persoalan berbuat kebaikan adalah persoalan kewajiban. Oke, tepuk tangan. Tadi katanya ciri khas Jawa Barat kalaupun sudah pertarungan sudah selesai, para pesaing malah mendekat dan juga bersilaturahmi. Ya orang Sunda memang begitu, jadi selalu menerima karena orang Sunda itu manajemen tukang dedak. Untung rugi teweleh keprok. Artinya rugi sama untung tetap aja tepuk tangan itu ciri khas orang Sunda. Oke, tepuk tangan dong. Walaupun kita bukan orang Sunda semua tapi tepuk tangan. Oke, Kang sedikit Deddy. saja Gus. Saya mengenal beliau agak dekat sama dengan Gus Ipul juga. Saya tahu puasa Senin Kemisnya kuat. Udah beberapa tahun. Dan ketika, karena sangat rasional tadi katanya, saya suka bantah. Waktu itu saya rasa-rasan, ketika Pak Setia Novanto jadi ketua DPA Golkar, dia nggak dicalonin tuh. Pak Setia Novanto masuk, baru terus dicalonin kan jadi jago. Nah, apakah itu ada hubungannya sama puasa Senin Kemis? Iya, ada faktor-faktor yang selama ini mempersepsikan saya menjadi orang yang lebih dekat pada aspek kebudayaan dan kebudayaan dipersepsikan menjadi hal yang klinik, ini kesalahannya. Nah terakhir misalnya ada sebuah kelompok yang tiba-tiba menciptakan dukungan dari dukun buat saya. Baik. Setelah itu juga menciptakan ada pemujaan di Pantai Jayanti Cianjur yang dibuat dalam bentuk skenario dan saya bertemu dengan seluruh orang itu dan dibayar gitu loh. Nah justru saya hari ini ada kebanggaan, saya merubah lagi persepsi bahwa kebudayaan itu bukan klinik, kebudayaan bukan perdukunan, kebudayaan adalah nilai-nilai identitas yang harus kita jaga. Baik. Dan kebudayaan itu rasional. Baik. Ini pertanyaannya agak keluar jalur nih kemana-mana. Saya mau nanya sama Kang Deddy. Saya ke Purwakarta pernah sempat 3 tahun berturut-turut show di sana. Dan luar biasa saya mengapresiasi sekali pembuktian bahwa kepedulian terhadap budayanya tinggi karena kelihatan banget saya datang setiap tahun di Purwakarta perubahan terhadap budayanya luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Kang Deddy. Pertanyaannya Kang, apa memang ingin menjaga itu lewat jalur politik atau akhirnya tidak harus lewat jalur politik? Atau jangan-jangan ada pertanyaan tambahan. Karena kan kalau jadi budaya lebih tepatnya ke Menteri Pariwisata misalnya gitu ya. Atau jangan-jangan ada tujuan ke sana juga nih Kang Deddy. Atau mungkin udah mau ditinggalin semua politiknya dan budaya tetap dijaga. Tadi lu nanya habis berapa? Itu tar dulu belakangan. Kan itu lari ke kos kaki. Dong, kalau nanya Kos kaki. Itu balik ke Iya. kos kaki. Jadi yang pertama jalurnya mau kemana, Oke, yang terakhir pengen tahu habis berapa sih kira-kira gitu kan, soalnya pasti gede banget tuh sampai sisanya cuma cukup beli kaos kaki sama baju, sablon baju. gitu. Silakan Kang. Iya, yang pertama kan bahwa justru pemahaman kita terhadap kebudayaan salah selama ini. Kebudayaan dipahami oleh gerakan kaum seniman. Lunturnya identitas Indonesia, lunturnya identitas Jawa Barat disebabkan para pemimpinnya nggak ngerti struktur kebudayaan. Karena tidak mengerti struktur kebudayaan, dia tidak bisa membangun daerahnya memiliki karakter dan identitas yang pada akhirnya melahirkan penurunan seluruh produktiviti publik, akhirnya impor semua. Nah, pemimpin harus bisa memahami karakter struktur kebudayaan untuk membangun identitas bangsa. Dan saya berpolitik, tujuan utama walaupun harus menentang arus adalah membangun identitas itu, dan itu harus dibangun oleh para pemimpin. Oke. Catatan yang paling penting dan saya kira sangat serius. Urusan kebudayaan. Jadi kebudayaan itu tidak ada hubungannya dengan mistik, dengan tahayul. Ada. Beliau katakan, saya orang budayawan, saya orang akademis, saya orang rasional. Nah, itu keren tuh. Dibuktikan dengan statistik beliau itu jalan sekali. Ketika mencalonkan diri sebagai wakil gubernur, dan beliau adalah orang yang pertama mengucapkan selamat kepada Ridwan Kamil dan Pak UU pada saat itu, karena beliau punya hitungan statistiknya, memang Ridwan Kamil dan Kang UU yang menang, dan beliau punya jiwa kesatria. Katakan bila orang lain menang, ya menang. Di dalam pertengkaran politik ada menang ada kalah. Sebagai insan akademik dan sebagai insan rasional, maka beliau katakan itu punya hitung-hitungan statistik. Nah itu
merubah paradigma tentang kalau ada orang yang masih beranggapan bahwa orang budayawan itu adalah orang yang mistik. Enggak. Orang budayawan itu adalah orang yang akademik. Orang budayawan juga adalah orang yang rasional. Nah, itu keren tuh. Jadi luar biasa. Luar biasa lah. Allah memberikan kemampuan banyak kepada Kang Deddy Mulyadi. Nih, kita harus bersyukur sebagai orang Jawa Barat. Kita punya simbol politik seperti dia, yang ngerti, yang paham akan budayanya, yang tetap menjaga kewarasan pikirannya, yang tetap menjaga rasionalitasnya, yang tetap menjaga akademisnya. Nah, itu kan keren, Pak. Dan kesaksian Sujiwo Tejo ini yang juga penting. Beliau katakan, saya tahu nih Deddy ini puasa Senin Kemisnya nggak putus sudah berapa tahun, kata Sujiwo Tejo tuh. Ini jauh loh sebelum sekarang beliau menang menjadi gubernur Jawa Barat ya. Ini kesaksian Sujiwo Tejo. Saya tahu, kata Sujiwo Tejo. Maka bila ada orang, sekelompok orang, apalagi memakai jubah agama, menyerang Kang Deddy Mulyadi pakai diksi agama, menjas bahwa orang ini berada di level kemusyrikan, menduakan Allah, maka ini kurang ajar sekali. Aktivitas kesehariannya seperti apa juga kita tahu sama-sama kok. Meringankan beban masyarakat, menolong, membuat, mentransfer kebahagiaan kepada masyarakat. Itu faktanya. Spiritualnya, puasa Senin Kemis, Pak. Siapa yang melakukan itu? Bahkan mungkin Rizik Syihab yang sering menyerang Kang Deddy Mulyadi, Bahar Smith, Hussein Alatos, dan banyak lagi yang suka menyerang Kang Deddy. Nggak tahu mereka puasa Senin Kemis atau kagak. Kang Deddy puasa Senin Kemis. Itu bentuk spiritual, Pak. Luar biasa. Saya juga tidak melakukan itu. Jadi please stop menyerang beliau dengan diksi-diksi agama yang sangat tidak tepat dan jelas memfitnah. Ya, ekspresi seni, ekspresi budaya Kang Deddy jangan dianggap sebagai ekspresi kemusyrikan, ekspresi penyembahan, tidak. Bukan seperti itu. Begitu ya. Itu kesaksian Sujiwo Tejo. Saya sengaja angkat ini di momentum sekarang, di saat Kang Deddy sudah menjadi gubernur terpilih Jawa Barat, agar semakin banyak orang yang mengandalkan rasionalnya di dalam melihat seseorang. Jangan terbawa, tergiring provokasi yang disandarkan pada kepentingan politik mereka. Nah, jangan. Kita tetap mesti mengedepankan rasional kita. Kita orang yang berakal. Allah telah memberikan anugerah yang begitu besar kepada manusia adalah akal. Bahkan adina liman la aklalahu. Agama itu bukan untuk orang yang tidak berakal, berpikir. Artinya sesungguhnya nih agama itu mesti sebagian besar masuk akal. Dan kita sebagai insan yang dikasih akal mesti memfungsikan akal kita dengan baik. Sekali lagi, jangan gampang terprovokasi. Kalau kita gampang terprovokasi, maka tidak mengindahkan pemberian Allah yang maha dahsyat. Apa itu? Akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.